Abu Hanifah mengatakan boleh kawin beda agama, tapi asal tidak dengan al-balad al-harbi, beda agama dari negara yang sedang konflik perang. Jadi namanya pernikahan itu kontrak dunia, kebersamaan selama di dunia, bukan kontrak sampai akhirat, enggak. Kalau mau nikah beda agama ya silakan nikahnya di catatan sipil. Satu lagi kemudian pada gelombang cinta ya, jika boleh, tentang perbedaan agama. Saya kira yang dimaksud orang musyrik, kalau boleh berpendapat ini mah, jika boleh berpendapat, saya kira dulu masyarakat Quraisy disebut orang musyrik karena memang mereka tidak beragama. Kristen bukan, Yahudi bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam juga bukan, sehingga kemudian disebut sebagai musyrik. Nah, oleh karena demikian, tentang pernikahan antar agama, jadi kalau misalnya satu agama A dengan agama B menikah, saya kira mereka bukan musyrik ya. Sedangkan Al-Quran pada 221 Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina, dan seterusnya ayat 221. Nah, jadi pernikahan antar agama yang tidak boleh adalah sesungguhnya menikahi orang yang musyrik. Sedangkan Kristen itu beragama, mereka bukan musyrik. Ciri-ciri beragama adalah punya kitab suci, punya nabi, tempat ibadahnya jelas, kemudian praktek ibadahnya juga jelas. Hindu, Buddha sama, mereka punya kitab suci, mereka punya nabi, mereka juga punya tempat ibadah seperti kita juga orang Islam. Jadi menurut saya, jika boleh berpendapat ini bahwa pernikahan antar agama mereka bukan musyrik, jadi nggak ada masalah menurut saya mah. Nah, oleh karena demikian, bagaimana apakah pandangan saya ini salah demikian? Terima kasih. Ini masih mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Kang Im tentang nikah beda agama tadi, Buya. Kalau Kang Im mengokekan semuanya, Buya sendiri bagaimana? Boleh saja, mungkin orang yang musyrik juga agama juga sebetulnya mah, agama berhala. Ya, menyekutukan Tuhan dengan berhala, termasuk ateis, orang yang tidak beragama, itu nggak boleh. Tapi dengan sesama agama langit, yaitu agama langit itu agama yang ada nabinya, ada kitab sucinya, termasuk agama Buddha juga saya melihatnya sebagai agama langit juga. Siddhartha Gautama itu mungkin dia sebagai nabi, hanya tidak diceritakan dalam Al-Quran ya, tapi sebagai nabi ya, putra mahkota ya, ditinggalkan, dia lari ke hutan ya, bertapa di hutan saking apanya, dan dia datang bawa ajaran yang hebat dan sampai sekarang menjadi umat yang terbesar di dunia ya. Kitab sucinya ada, Tuhannya ada ya. Agama Yahudi, agama ini itu boleh, hanya saja ada yang beda, sedikit beda masalah kawin beda agama. Itu Abu Hanifah mengatakan boleh kawin beda agama, tapi asal tidak dengan al-balad al-harbi, jadi tidak dengan beda agama dari negara yang sedang konflik perang, itu nggak boleh. Jadi kalau dengan yang damai seperti sekarang dengan Australia boleh, dengan Jepang boleh ya, dengan apa lagi, dengan Thailand ya boleh, kita tidak dalam peperangan. Tapi kalau sedang dalam keadaan perang itu nggak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Itu tinjauan politis sebetulnya mah.
Sebab ditakutkan barangkali spionase. Sebab spionase itu banyak sekali menggunakan perempuan loh. Iya. Iya, menjadi istri. Istrinya seorang pejabat yang menentukan. Ya kan bisa kebobolan semuanya. Ya, silakan Anda baca lagi sejarah spionase, sejauh mana peran perempuan dalam membongkar banyak rahasia itu. Iya, kan tergabung lanang mah dikelek di wadon. Untuk ada itu saja, jadi itu ini politis saja semuanya. Iya. Yasir Arafat juga istrinya orang Amerika kok. Dan mufti di Lebanon juga istrinya orang Nasrani, nggak ada masalah. Tapi di sini nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya itulah itu adalah undang-undang Indonesia. Nah, undang-undang Indonesia wajib ditaati nggak? Wajib. Ya wajib dong, secara syariat yang undang-undang kita. Tapi persoalannya. Iya. Jadi selagi Anda di Indonesia, ya ada undang-undangnya, nggak bisa kawin beda agama. Nah, kalau maksa nggak bisa, tetap harus kawin, ya silakan Anda keluar negeri dan kawinnya di Singapura, di catatan sipil, jadi tidak di masjid, tidak di gereja. Itu aja persoalannya. Nabi Muhammad juga, istrinya juga, Maria Qibtiyah juga Kristen kok, betul nggak? Iya. Siti Sofia agamanya apa? Yahudi. Ya, Maria Qibtiyah, siapa? Juwairiyah juga orang Yahudi. Masuk Islam nggak? Iya enggak. Jadi namanya pernikahan itu kontrak dunia, kebersamaan selama di dunia, bukan kontrak sampai akhirat, enggak. Akhirat mah dewek-dewek lah. Ya, kamu jangan bangga suamimu kiai, ya belum tentu kamu bisa masuk surga, tergantung amal perbuatanmu sendiri. ya, nggak ada. Apalagi kamunya, kiainya juga belum tentu masuk surga. Iya, semacam itu kira-kira. Jadi kita selagi jadi bangsa Indonesia, tinggalnya di Indonesia, ya tidak bisa kawin beda agama. Artinya sulit kawin di KUA, sulit kawin di gereja. Silakan kawinnya di catatan sipil. Menurut agama sah nggak kawin catatan sipil? Ya sah, nggak ada masalah kok. Bapaknya ada, maharnya ada, ya kan? Ya, sama saja ke persoalannya. Ini begini kadang-kadang seremoni pernikahan di Indonesia seolah-olah itulah syariat Islam yang berlaku seluruh dunia. Di sana itu orang kawin tuh nggak seperti ini. Tangan kanannya dipegang oleh wali, terus walinya mengatakan, bapaknya pengantin perempuan, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahri kada wa kada halan. Lalu dia menjawabnya, oh itu terus nggak ada begitu tuh. Itu mah di sini. Saya di Tunisia lama di sana. Orang ini kayak datang ke notaris, ya ke adel namanya notaris. Ditulis siapa nama kamu, Hasanah, kamunya siapa, namanya Hasan, alamatnya, ya kemudian apa yang kamu inginkan, kami sepakat menikah. Ditulis pada hari ini menghadap kepada saya notaris, ya Fulan bin Fulan, alamat di sini. 2 orang menghadap, 1 Hasanah, alamat tanggal lahir, 2 Hasan, tanggal lahir. Pihak satu, ya satu pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat di hadapan saya untuk melangsungkan pernikahan, hidup bersama bahagia dunia dan akhirat. Dan pihak lelaki memberikan mahar sekian juta banyaknya, pihak perempuan menerima dengan suka hati. Demikian kesepakatan berdua tanpa ada tekanan
dan paksaan dari siapapun. Demikian surat dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, tanggal sekian, tanda tangan. Udah. Gus mana balik mana? Nggak ada zawaj itu orang kata nggak ada. Itu persoalannya. Itu kan persoalannya. Sekarang boleh nggak ijab kabul dengan surat? Ya itu kan. Suaminya di Amerika, istrinya di Indonesia. Saudara Zuleha, apakah Anda bersedia menjadi istri saya? Ya, dengan mas kawin sebesar sekian. Kalau Anda bersedia, tolong jawablah ya. Dan kita sepakat. 1 bulan datang dijawab. Iya. Kepada yang terhormat Kakanda Fulana, Fulan bin Fulan, saya terima lamaran Anda dan saya suka. Ya. Sangka begitu itu. Ini kan jadi persoalan. Itu kan hasil ijtihad. Ya, saksi menurut Abu Hanifah tidak mesti harus duduk di tempat kok. Yang penting setelah kawin lalu kirim undangan mengadakan seremoni pesta. Undangan hadir menyaksikan 2 orang telah menikah minggu yang kemarin. Itu saksi mereka. Tidak mesti harus duduk di tempat. Karena saksi bagi Abu Hanifah adalah lidaf'il fitnah, untuk tolak fitnah. Menurut Imam Syafi'i sebagai rukun. Itu kan persoalannya. Ini adalah perbedaan pemikiran fikih sesungguhnya, nggak ada masalah. Silakan. Iya. Ya, tapi kita juga tradisi kita. Mengapa munculnya undang-undang melarang nikah beda agama? Karena paradigma kita, tradisi kita, pemikiran kita yang ada, itu kita tidak merasa berkenan. Kita merendahkan orang ketika menikah dengan orang yang beragama lain. Itu nilai-nilai sosial yang tertanam lama di diri kita seperti itu. Betul nggak? Ya, betul. Iya, maka muncullah undang-undang seperti itu. Ya, jadi bukan datang dari langit, tapi datangnya dari norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat ini, kan semacam itu. Sekarang kalau kamu memelihara anjing, nggak ada masalah. Anjing nggak najis nggak apa kok. Hanya Imam Syafi'i yang menajiskan itu. Semua imam nggak ada yang mengatakan najis. Yang binatang yang paling setia, binatang yang paling dekat dengan manusia adalah anjing, dan binatang yang paling banyak manfaatnya dipelihara di sana. Tapi karena di sini mayoritas mazhabnya Syafi'i, ketika ada seorang kiai melihara anjing, ya jatuh harganya. Iya, kiai kiri kan? Kiai kiri. Terus gimana? Kafir enggak? Mestinya enggak kok. Nah, saya sendiri juga ketika di Tunisia, tetangga saya kesian, rumah saya sering ditinggal, saya pulang malam, takut barangkali ada maling kan gitu. Dikasih anjing saya tuh, ini anjingnya dikasih, bagus anjingnya, buat jaga rumah, kesian. Ya lumayan lah buat jaga rumah. Ya udah saya terima, saya taruh di pojok, saya ikat. Ya saya nggak mau makan yang najis. Ya jadi kalau saya makan saya lempar-lemparin aja di jauhan gitu. Sampai anjing itu karena nggak pernah dilepas dari ikatannya, nggak pernah bawa jalan-jalan, akhirnya pincang. Oh. Yang ngasihnya marah sama saya. Gimana sih kamu dikasih anjing nggak diajak jalan-jalan, lu diiketin terus? Dia bilang saya nggak mau pegangnya. Itu kan jadi persoalan. Jadi sana mah ya orang Islam, kalaupun mufti, imam masjid, ya punya anjing nggak ada masalah kok. Nah itulah Islam mah Islam, tapi hasil
ijtihadnya kan berbeda-beda, masa berbeda-beda semacam itu kira-kira. Jadi ya sebaiknya saya menganjurkan kalau bisa mah ya kalau kawin tuh ya dengan seagama sajalah, karena biasanya menjadi masalah di kemudian hari. Kadang-kadang ngenesnya itu sudah nenek-nenek, kakek-kakek bercerai. Iya, susah untuk beradaptasi kalau bedanya beda agama. Kalau beda selera bisa, beda kebiasaan bisa. Iya. Ya, keilmuan ya bisa beradaptasi. Istrinya belajar lagi, pinter kan akhirnya, betul nggak? Iya, pakaian ya bisa beradaptasi. Karena tinggalnya di pesantren ya pakai jilbab lagi, pakai onder lagi yang benar ya, hot pantnya ya dibuang. Tinggalnya di kampung ya sendal yang haknya tinggi ya diganti dengan sandal yang ceper dan sebagainya. Saya kira, tapi kalau beda agama adaptasinya ya harus murtad. Iya. Betul nggak? Iya. Itu yang jadi persoalan. Yalah. Tetapi tetap dalam hak kemanusiaan nggak bisa dilarang secara kemanusiaan orang mau menikah dengan agama yang berbeda, itu urusan dia. Ya dong, makanya kalau mau nikah beda agama ya silakan nikahnya di catatan sipil. Makasih gitu aja.